Selamat siang, kita lanjutkan lagi di perkuliahan pemrosesan sinyal digital. Kali ini akan dibahas mengenai analisis Fourier. Apa saja yang akan dibahas? Pertama, kita akan belajar mengenai konsep dasar dari analisis Fourier. Kita akan mengulang mengenai deret Fourier, kemudian spektrum frekuensi, pemanfaatan atau aplikasi dari analisis Fourier, kemudian kita akan bahas mengenai transformasi Fourier beserta propertinya, juga contoh perhitungannya, dan terakhir kita akan melihat bagaimana mencari respon frekuensi. Kita lihat dulu yang pertama, analisis Fourier ini sebetulnya digunakan sebagai tools. Dalam hal ini, tools yang digunakan untuk menganalisis sebuah sinyal dalam domain waktu kontinu. Oke. Nah, analisis Fourier ini dibagi menjadi dua, yaitu tools berkaitan dengan deret Fourier dan juga transformasi Fourier. Untuk deret Fourier digunakan untuk menganalisis sinyal-sinyal domain waktu kontinus yang bersifat periodik. Sedangkan untuk tools transformasi Fourier atau nama lengkapnya adalah Continuous Time Fourier Transform digunakan untuk menganalisis sinyal-sinyal yang bersifat non-periodik. Sekarang kita lihat sebetulnya setiap sinyal yang ada di alam ini yang bersifat periodik dapat diekspresikan sebagai kumpulan atau kombinasi dari satu atau lebih, dalam hal ini, atau beberapa sinyal sinusoidal. Kita lihat contohnya, misalnya deret sinyal sinusoidal itu dikombinasikan atau dijumlahkan sehingga dihasilkan suatu sinyal resultan yang bersifat periodik. Jadi kita lihat di sini, misalnya ini deretan sinyal sinusoidal pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika kita kombinasikan, dalam hal ini kita jumlahkan, maka akan dihasilkan sebuah sinyal baru yang dikatakan sebagai sinyal resultan. Nah, sinyal resultan ini adalah hasil penjumlahan dari sinyal-sinyal sinusoidal itu. Nah, dalam hal ini, kaitannya dengan topoksi kita ya di BMKG, misalnya Anda mungkin pernah melihat sinyal seismik yang ada di seismograf, ya. Nah, sebetulnya kan sinyalnya di sini tidak ada yang bersifat, sulit sekali ya kita mendapatkan bentuknya sinyal yang bersifat periodik. Nah, sinyal yang non-periodik ini gitu ya, bisa kita analisis per bagian tertentu. Kita anggap sinyal seismik ini di waktu tertentu dia bersifat periodik, ya, sehingga kita bisa menggunakan analisis Fourier. Nah, jadi analisis Fourier ini digunakan untuk mendeskripsikan resultan sinyal secara kuantitatif. Nanti hasilnya bisa berupa model atau fungsi matematis tertentu. Jadi, sekali lagi, analisis Fourier ini digunakan sebagai teknik untuk menganalisis sebuah fungsi tertentu dengan menguraikannya menjadi suatu deret atau integral fungsi tertentu gitu ya, dari fungsi yang sudah diketahui sifatnya. Misalnya, paling mudah ya, fungsi trigonometri atau fungsi polinomial. Maka dari itu, karena sinyal itu diuraikan dalam bentuk deret,
Nah, deretnya ini kita gunakan yang namanya deret Fourier. Jadi, deret Fourier ini sebetulnya adalah sebagai tools mathematics yang dasar atau basic untuk merepresentasikan sinyal. Oke, deret Fourier untuk sinyal periodik, untuk waktu continuous. Oke, persamaannya adalah seperti ini. Katakanlah sinyalnya untuk sinyal periodik waktu continuous, atau kita tuliskan xt, maka persamaan dari Fourier-nya adalah kita lihat ada 3 komponen, ya kan? Komponen pertama ini sebuah konstanta, gitu ya. Kemudian ada bagian cos dan sin-nya. Nah, pada bagian cos dan sin ini adalah komponen sinyal berupa komponen gelombang sinus juga kosinus dengan memiliki frekuensi tertentu atau frekuensi fundamental yaitu omega 0. Oke. Nah, dengan masing-masing koefisiennya di sini ada 0, AN dan BN ini yang kita sebut sebagai koefisien Fourier. Nah, koefisien Fourier ini merepresentasikan apa? Dia merepresentasikan atau menunjukkan seberapa besar kontribusi dari sinyal sinusoidal, dalam hal ini adalah amplitudonya, terhadap sinyal sinusoidal di harmonis ke N, ya, pada sinyal hasil penjumlahan dari berbagai sinyal yang ada atau kita sebut sebagai sinyal resultan ini. Oke, sekali lagi, kalau kita lihat di sini misalnya sebuah deret Fourier untuk sinyal yang bersifat periodik dengan periodenya adalah 1 detik gitu ya. Oke. Anda lihat di sini dengan lebar pulsanya 0,4. Nah, 0,4 ini menyatakan nilai AN di saat N sama dengan 0. Nah, jika ada fungsi seperti ini, kan kita bisa tahu ya, dia adalah sebuah fungsi yang jika kita masukkan ke dalam persamaan deret Fourier, dia hanya mengandung bagian komponen gelombang di yang part cos dan yang A0 ini. Kita lihat dia adalah berupa kalau kita lihat secara matematis, fungsi ini adalah fungsi genap ya. Oke. Dengan masing-masing N-nya mulai dari 1 ya sampai hingga di bagian gelombang cos-nya. Oke. Dengan dilakukan perhitungan, oke. Silakan Anda mengingat kembali di perkuliahan sebelumnya mencari koefisien Fourier. Diperoleh untuk N sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Nilainya seperti yang tercantum pada tabel berikut. Oke, sehingga kita lihat untuk deret Fourier yang fungsi gelombang sinusoidalnya hanya ada pada bagian komponen gelombang sinusnya atau kita katakan sebagai memiliki karakteristik sebagai fungsi genap, maka jika kita plot ke dalam sebuah sinyal gelombang, maka kita bisa lihat di sini bagaimana representasinya. Anda lihat di sini ketika gambar yang pertama ini, oke, pada frekuensi 0 gitu ya, zero frekuensi, Anda lihat pada saat N 0 sampai dengan 4, oke, bentuknya seperti ini, A0, oke. Kemudian kalau kita jumlahkan di sini nih,
kita jumlahkan ya. Untuk part ini, n cos ini, dari 0 sampai 4, maka hasilnya adalah ini. Oke, ini adalah untuk yang frekuensi 0. Oke, sekarang kita lihat, kan dia fungsinya berupa fungsi periodik. Nah, periodik pertama atau harmonis pertama kita dapatkan ini. Pada saat n sama dengan 1, maka A1-nya adalah ini ya, 0,605. Jika kita plot dalam bentuk grafik, maka bentuknya seperti ini. Oke, jika kita jumlahkan, maka dia bentuknya seperti ini. Dan seterusnya. Anda bisa plot untuk setiap n tertentu ini, sequence waktu tertentu. Oke, ini adalah representasi sinyal dalam bentuk grafis untuk n sama dengan 2. Anda bisa lihat harmonis kedua seperti ini. Oke, kalau kita jumlahkan ini. Kemudian untuk yang harmonis ketiga ini. Dan terakhir untuk harmonik keempat, oke, untuk 4 ini ya, oke. Dan kalau kita jumlahkan, jadi seperti ini. Ini adalah representasi sinyal dalam bentuk grafis untuk masing-masing sinyal pada komponen gelombang cos untuk n sama dengan 1. Oke, mulai dari n ini, oke, n sama dengan 1 sampai dengan 4. Sehingga kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan deret Fourier, kita akan mendapatkan representasi sinyal yang lebih kompak, gitu ya, dari deret Fourier yang dalam hal ini deret Fourier-nya sebelumnya kita lihat di sini adalah deret Fourier dalam bentuk sinusoidal, betul ya. Nah, sekarang agar representasi sinyalnya lebih kompak, maka deret Fourier-nya bisa direpresentasikan dalam bentuk eksponensial. Masih ingat ya? Ini adalah formula mencari deret Fourier dalam bentuk eksponensial. Oke, nah di sini Anda lihat, maka persamaan ini dikatakan sebagai persamaan sintesis. Nah, sinyal periodiknya ini nanti direpresentasikan sebagai penjumlahan tertentu dari eksponensial kompleks. Ini ya, penjumlahan dari eksponensial kompleks. Nah, maka kita harus mencari komponen koefisien Fourier-nya, dalam hal ini Cn. Oke, Cn ini diperoleh menggunakan formula 1 per periodenya dikalikan dengan integral dari sinyalnya dikalikan dengan eksponensial pangkat negatif kompleksnya. Nah, persamaan untuk mencari nilai koefisien Fourier-nya ini yang dikatakan sebagai persamaan atau nama lainnya adalah persamaan analisis. Sehingga jika kita mau melihat bagaimana spektrum frekuensinya, kita lakukan plotting koefisien Fourier-nya, Cn-nya ini, terhadap mode label dari Fourier-nya di setiap n tertentu gitu. Nah, ini yang dikatakan sebagai spektrum frekuensi dari sebuah sinyal. Oke, jadi kita plot di setiap n tertentu, sequence waktu tertentu. Nah, spektrum frekuensi ini menjelaskan berapa banyak dari masing-masing frekuensi ini yang hadir, yang ada pada suatu sinyal. Nah,
Proses mendapatkan koefisien ini disebut, namanya kita sebut sebagai analisis spektral. Oke, analisis spektral ini berupa cara kita melakukan penaksiran tertentu dalam domain frekuensi untuk melihat atau menelaah bagaimana periode dari suatu sinyal yang sulit kita dapatkan dalam domain waktu. Oke. Nah, sekarang kita lihat aplikasi analisis Fourier. Analisis Fourier ini seperti tadi disampaikan berguna untuk menganalisis dari sinyal. Kita lihat contohnya. Misalkan sinyal awalnya adalah pada gambar seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya di sinyal yang diberi tanda merah ini. Nah, kita lihat bagaimana amplitudonya kita pisahkan, dan Anda lihat di sini amplitudonya dalam domain waktu. Bentuknya seperti ini, tidak terlihat ya. Nah, kemudian dalam domain waktu ini kita rubah ke dalam domain frekuensi. Oke, sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana frekuensi, spektrum frekuensinya dari sinyal tersebut menjadi lebih jelas atau lebih mudah kita telaah. Oke, jadi dengan kita menggunakan analisis Fourier, kita akan mendapatkan magnitude dari fungsi sinusoidal dalam sinyal yang sedang kita proses. Oke, nah sekarang kita lihat kalau misalnya ada sinyal lain yang misalnya bentuknya lebih complicated, rumit gitu ya. Karena apa? Karena sinyal ini, di dalam sinyal ini terdapat gangguan atau noise. Kita lihat ya di yang tandai warna merah ini. Kita petakan amplitudo sinyalnya ke dalam domain waktu. Maka bentuknya seperti ini. Nah, jika kita rubah dari domain waktu ke dalam domain frekuensi, maka kita bisa lihat nih, ada nilai-nilai frekuensi di sekitaran frekuensi 300 dan 700 yang nilainya sangat tinggi. Nah, ini mengindikasikan ada atau terjadinya distorsi. Nah, distorsi ini atau sifat distorsi ini mudah kita melihatnya atau mendeteksinya jika sinyal itu direpresentasikan dalam domain frekuensi. Aplikasi analisis Fourier yang bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari yaitu di sistem suspensi kendaraan. Jadi suspensi kendaraan kan kita gunakan pegas aktuatornya ya. Jadi misalnya kita anggap mobil ini punya massa M gitu ya, terhubung dengan sebuah sistem suspensi pegas dengan punya konstanta pegas katakanlah K. Kemudian karena melewati lintasan jalan tertentu, misalnya pegas ini punya gaya gesek katakanlah B. Nah, Anda lihat ketika mobil ini melintasi permukaan jalan yang tidak beraturan, maka bisa kita representasikan bagaimana bentuk resultan frekuensi sinusoidal dari pergerakan suspensi kendaraan ini menggunakan analisis Fourier. Jadi nanti kita bisa dapatkan frekuensi tertentu gitu ya yang cukup besar misalnya ya, pada seperti ini gitu ya terjadi yang
bisa dihandle oleh sistem suspensi dari pegas yang ada di mobil ini. Maka biasanya suspensi dari kendaraan ini digunakan untuk merancang bagaimana sistem suspensi itu bisa melakukan meredam frekuensi dari permukaan jalan yang tidak beraturan. Jadi Anda ketika menggunakan kendaraan melewati permukaan jalan yang tidak rata, Anda cukup nyaman menggunakan kendaraannya, atau ketika misalnya kendaraan ini melewati polisi tidur, ya kan? Nah, Anda kan bisa merasakan suspensi dari kendaraan pabrikan A, B, dan C, gitu ya, mana yang redamannya cukup baik, sehingga ketika kita menggunakan kendaraan itu melewati polisi tidur tertentu, si pengguna kendaraannya tetap bisa nyaman berkendara. Aplikasi lainnya dari Deret Voye adalah untuk menentukan bagaimana redaman ketika terjadi gempa bumi dalam hal ini ya. Jadi diaplikasikan misalnya dalam merancang sebuah rumah tahan gempa. Jadi misalnya diketahui pergerakan lempeng atau seismik yang ada di bawah permukaan ini, misalnya frekuensi tertingginya berapa gitu ya. Nah, maka rumah tahan gempa ini bisa menyesuaikan dengan pergerakan yang ada di bawahnya, di dalam tanah itu gitu. Jadi sehingga Anda lihat jika di bawahnya bergerak dengan frekuensi tertentu, kalau rumah tahan gempa dia akan bergerak mengikuti pergerakan yang ada di bawahnya, gitu kan. Kalau tidak, ya maka rumah itu akan hancur, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk menganalisis sinyal periodik, kan tadi kita gunakan analisis Fourier menggunakan tools Deret Fourier. Kenyataannya di alam atau secara real, sinyal periodik ini sulit ditemukan gitu ya, dan hampir sebagian besar adalah sinyal itu bersifat non-periodik. Nah, sinyal non-periodik ini ya dapat kita asumsikan bersifat periodik jika diamati pada rentang waktu tahingga. Jadi punya periode ini, minus tahingga sampai tahingga. Sehingga kalau dia bersifat periodik kan pola sinyalnya akan berulang kembali jika tadi ya diamati sampai waktu tahingga. Nah, analisis sinyal non-periodik ini biasanya digunakan yang namanya analisis Fourier menggunakan transformasi Fourier. Transformasi Fourier sekali lagi digunakan untuk menganalisis atau merepresentasikan suatu sinyal yang bersifat non-periodik. Dalam hal ini, transformasi Fourier isinya adalah limit dari deret Fourier suatu sinyal ketika rentang waktunya mencapai tahingga. Jadi, sekali lagi, transformasi Fourier ini berupa sebuah teknik matematika yang mentransformasikan sinyal dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Persamaannya adalah ini. Oke, sinyal dalam domain waktu dirubah ke dalam domain frekuensi X omega. Oke, ini adalah frekuensi. Nilainya adalah integral dari minus tahingga sampai tahingga dari sinyal itu dikalikan dengan eksponensial dari ini. Minus J omega T terhadap waktu. Nah, persamaan transformasi Fourier ini
kita sebut sebagai analysis equation. Oke, atau kita sebut forward Fourier transform. Nah, kalau kita mau mengembalikan, kita sudah mendapatkan sinyal dalam domain frekuensi, mau kita kembalikan lagi ke dalam domain waktu, berarti kita menggunakan inverse transformasi Fourier. Persamaannya adalah ini. Oke. Nah, inverse transformasi Fourier ini disebut juga sebagai persamaan sintesis untuk transformasi Fourier. Oke, bagaimana mencari frekuensinya? Nah, frekuensinya itu ada dalam satuan radian atau hertz. Masing-masing formulanya disampaikan dalam bentuk persamaan yang bisa Anda lihat di layar. Oke, sehingga kita harus memahami yang namanya transformasi Fourier. Kita bisa melihat properti dari transformasi Fourier atau sifat-sifat transformasi Fourier. Sifatnya itu seperti ini, transformasi Laplace seperti yang sudah Anda pelajari di perkuliahan sebelumnya. Ada properti linearity, pergeseran waktu, pergeseran frekuensi, time scaling, time reverse, kemudian kesimetrian, diferensial, integral, konvolusi, penjumlahan, perkalian, penjumlahan, dan teorema Parseval. Silakan Anda mempelajari lagi tentang transformasi Laplace ya, sama saja. Oke, nah ini adalah properti transformasi Fourier. Oke, ini diambil dari buku sinyal, silakan Anda simpan baik-baik. Begitu pula bentuk transformasi Fourier untuk sinyal-sinyal dasar, seperti impuls, maka bentuk transformasi Fourier dalam domain frekuensi nilainya adalah 1. Oke, step, kemudian sin, cos, sinyal dalam bentuk sin dan cos, bentuk transformasi Fourier-nya seperti di kolom yang ini. Kita lihat contohnya, misalnya untuk sinyal impuls. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam formula ini. Masih ingat ya, nilai impuls itu hanya ada pada saat T sama dengan 0, yang lainnya 0 ya kan, nilainya 1 pada saat T sama dengan 0. Oke, dihitung, masih ingat ya, integral dari eksponensial ya dia sendiri. Oke, masukkan waktunya hanya ada di T sama dengan 0, hasilnya adalah sama dengan 1. Jadi, jika kita gambarkan dalam bentuk grafis, kalau sinyal impuls dalam domain waktu, gambarnya hanya ini ya, sinyalnya hanya ada pada saat T sama dengan 0, yang lainnya sinyalnya 0. Nah, pada domain frekuensi, maka digambarkan sinyal impuls ini ada bentuknya seperti ini. Nilainya 1 di setiap frekuensi manapun, ya, sepanjang frekuensi manapun nilainya 1. Contoh lainnya adalah sinyal persegi, atau dalam ini adalah square gitu ya. Misalnya nilainya seperti ini, nilai 1 untuk waktu kurang dari nilai tertentu A gitu ya, dan lebih dari A, nilainya adalah 0. Gunakan formula mencari transformasi Fourier, lakukan proses integral, Oke, kemudian substitusikan batas waktunya, maka diperoleh ini. Oke, bentuk persamaan ini Anda lihat pada saat T sama dengan 0 ada di 2A ini. Dan yang lainnya mengikuti ini. Sin omega A dibagi omega, maka bentuk sinyalnya seperti ini.
dalam domain frekuensi. Dalam domain waktu, sinyal square seperti ini, dalam domain frekuensi menjadi bentuk sinusoidalnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat sinyal square dalam bentuk domain waktu. Anda lihat di gambar yang sebelah kiri, dan untuk domain frekuensi di sebelah kanan. Anda lihat variasi lebar sinyal, Anda lihat nih, sinyal yang berwarna orange, biru, dan merah ini, Anda lihat mengakibatkan lebar dan tinggi sinyal hasil transformasi Fourier-nya bentuknya menjadi bervariasi. Anda lihat kalau sinyal square-nya yang kuning seperti ini, berarti lebar sinyalnya kan lebih kecil dibanding yang merah. Oke, Anda lihat hasil transformasi Fourier-nya untuk yang kuning ini. Oke, frekuensinya menjadi lebih lebar, tapi tingginya lebih rendah dibanding Anda lihat yang warna merah. Lebar frekuensinya lebih kecil, tapi tingginya lebih tinggi dibanding yang warna kuning. Nah, Anda lihat semakin sempit lebar sinyal, gitu, berarti dari merah, biru ke kuning gitu ya, maka hasil sinyal dari transformasi Fourier-nya akan semakin lebar dan tingginya lebih rendah. Oke, terakhir kita lihat respon frekuensi. Sekarang kita lihat untuk sebuah sistem yang bersifat linear time invariant. Jadi, misalnya sinyal dalam domain waktu, kita cari transformasi Fourier-nya, berarti sinyal dalam domain frekuensi. Oke, misalnya sinyalnya adalah sinyal impuls, kan transformasi Fourier-nya nilainya 1, masuk ke dalam sebuah sistem linear time invariant, maka dihasilkan respon sistem dalam hal ini kita gunakan konvolusi dari sinyal input terhadap respon impuls, gitu ya, maka dihasilkan outputnya berupa kan respon impuls ini. Kita bisa rubah dari domain waktu ke dalam domain frekuensi. Nah, inilah yang disebut sebagai respon frekuensi dari sistem. Oke. Outputnya seperti apa? Outputnya ya ini tinggal kita lakukan tadi konvolusi, atau selain menggunakan konvolusi, kita gunakan transformasi Fourier, kita tinggal mengalihkan masing-masing hasil transformasi Fourier dari sinyal input dan respon impulsnya. Oke, sekarang kita lihat contoh. Misalnya ada sebuah sistem linear time invariant mempunyai persamaan keadaan seperti ini. Kemudian diberikan sinyal inputnya adalah ini, E pangkat min T UT. Kita harus menentukan bagaimana respon frekuensi dan respon sistem dalam domain waktu. Pertama-tama, bentuk persamaan keadaan dari sistem linear time invariant ini kan awalnya dalam domain waktu, kita rubah ke dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Caranya tinggal kita gunakan tabel properti transformasi Fourier. Masih ingat ya, Anda lihat di sini bentuk diferensial ini ya, berarti hasil transformasi Fourier-nya adalah ini. Ya, tinggal kita masukkan saja, kita ganti. Oke, YT berarti Y omega, Y frekuensi, kalikan dengan koefisiennya tetap. Oke, diperoleh bentuk
persamaan keadaan dari sistem atau kita sistem itu dari bentuk domain waktu kita rubah ke dalam domain frekuensi yang hasilnya ini. Kita lihat contoh ya. Oke, sudah kita dapatkan ya tadi dalam domain void-nya kita gunakan tabel saja, lebih mudah. Nah, setelah itu berarti kita mau mencari fungsi transfer dari sistem, berarti tinggal kita bandingkan antara respon sistem atau output dengan inputnya. Oke, diperoleh ini. Sekarang sistemnya punya fungsi transfernya dalam domain frekuensi sudah kita dapatkan. Nah, kemudian kan sistem itu diberikan inputan seperti ini. Nah, sama seperti tadi, inputnya dalam domain waktu kita rubah ke dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Dengan cara yang sama, kita gunakan tabel, cari bentuk yang sinyal domain waktunya yang sama, yaitu yang ini ya. Maka hasil transformasi Fourier dalam domain frekuensi adalah ini. Oke, tinggal kita adopsi dari tabel ini. Sehingga kita sudah dapatkan tadi fungsi transfer dari sistemnya ini, kemudian fungsi dari inputnya ini. Keduanya baik sistem dan inputnya semuanya sudah dalam domain frekuensi yang sudah kita cari, semuanya menggunakan transformasi Fourier. Maka bagaimana respon frekuensi dari sistem? Ya tinggal kita lakukan konvolusi. Tapi karena kita sudah dapatkan sistem dan inputnya dalam domain frekuensi atau hasil transformasi Fourier, maka respon frekuensi tinggal kita kalikan masing-masing hasil transformasi Fourier-nya. Oke, kita kalikan ini. Kemudian masih ingat ya, bentuk ini menjadi ini. Ada yang masih ingat? Kita gunakan untuk mendapatkan ini, silahkan Anda cek di perkuliahan sebelumnya menggunakan metode fraksi parsial. Oke, maka diperoleh respon sistemnya setelah dapat ini. Oke, kita kembalikan lagi ke dalam domain waktu, gunakan tabel transformasi Fourier, diperoleh respon sistemnya adalah persamaan yang ini. Oke, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di forum kelas. Minggu depan selanjutnya akan dibahas mengenai discrete Fourier transform atau DFT. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.